Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kiat-kiat menjadikan rumah, menjadikan kediaman kita penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat-kiat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya mengenai bagaimana membuat rumah kita, membuat tempat tinggal kita penuh dengan keberkahan. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang punya rumah yang mewah, punya rumah yang bertingkat, luas rumahnya, nyaman tempat tinggal kita, bahkan di dalamnya ada kolam renang, bertingkat pula rumahnya, luasnya luar biasa. Tapi ternyata rumah yang kita tinggali itu tidak nyaman. Di dalamnya banyak terjadi percekcokan, banyak terjadi pertengkaran. Kadangkala suaminya bertengkar dengan istrinya, ayah bertengkar dengan anaknya, ibu bertengkar dengan anaknya, dan lain sebagainya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka hanya membangun jasad daripada rumah itu, fisik daripada rumah itu, tapi lupa untuk membangun ruh di dalam rumah tersebut. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah bagaimana kiat menjadikan tempat tinggal kita penuh dengan keberkahan. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengucap salam sebelum masuk ke dalam rumah. Baik rumah itu ada orang maupun tidak ada penghuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla wa rajulun dakhala baitihi bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah." Hadis dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah seseorang yang diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya seseorang yang masuk dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terserah redaksinya, mau pendek, mau panjang, mau lengkap, mau tidak lengkap, yang penting salam. Tapi yang paling baik lengkap, kata Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, sehingga doa-doa ini makin meliputi ke dalam rumah kita. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Kalau ditambah lagi Assalamualaikum warahmatullah, mudah-mudahan rahmat Allah untuk kalian semuanya. Wabarakatuh, mudah-mudahan keberkahan Allah atas kalian pula. Ini lengkapnya begitu. Yang jawab juga harus menjawab dengan sesuai dengan apa yang disampaikan salam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala,
dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan uluk salam, diberikan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, hendaklah kalian balik menjawab salam itu dengan yang sepadan atau dengan yang lebih baik daripada itu. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sepele salam ini, tapi sering kita lupakan bapak ibu. Masuk rumah kadangkala tidak salam lagi, selonong boy bae kadangkala. Anak-anak kita juga begitu, balik dari sekolah selonong boy baik, tidak kita ajarkan untuk ucap salam masuk ke dalam rumahnya sendiri. Tamu-tamu juga begitu, selonong boy baik, tidak ucap salam masuk dalam rumah kita, maka rumah tidak penuh keberkahan kalau rumah ini jarang diucapkan salam di dalamnya. Kalau tak katik penghuninya bagaimana Ustaz? Tetap uluk salam. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalau rumah itu tidak ada penghuninya, tetap kita disunnahkan untuk mengulukkan salam. Tapi redaksinya beda. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina, keselamatan untuk kita, wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Ini redaksi kalau di rumah dak katik wong. Kita masuk rumah, wong di rumah dak katik. Wong rumah kita sedang begawi misalnya. Wong rumah kita sedang keluar rumah arisan misalnya, anak-anak pada sekolah misalnya, kita masuk rumah, pegang kunci kita buka pintu, tetap uluk salam ini supaya rumah kita penuh keberkahan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, Ustadz mau tanya, misalnya ada yang tanya, sejak kemarin malam kami ngisi di Musalla Sabar, bagaimana kalau kita diberikan uluk salam oleh orang yang non muslim Ustadz? Kadang-kala zaman sekarang itu banyak yang seperti itu. Kita punya kawan, kolega bisnis misalnya, teman-teman bisnis, mereka ini non muslim. Kemudian mereka biasa uluk salam sama kita karena tahu kita ini Islam taat gitu. Mereka kadangkala biasa mengucapkan kalimat-kalimat dalam Islam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah, kadangkala Subhanallah. Kadang orang-orang non muslim ada yang biasa mengucapkan macam itu. Mereka nyaman saja mengucapkan itu. Enteng-enteng saja. Kadangkala mereka mengucapkan salam sama kita juga enteng-enteng baik. Assalamualaikum lur, kata dia. Kita mak mano menyikapinya? Apakah kita jawab atau tidak ini salam mereka? Ulama-ulama kita berpendapat boleh untuk menjawab salam orang non muslim ketika mereka mengucap salam duluan kepada kita. Tapi kita tidak boleh mengucap salam duluan kepada mereka. Kalau dia sudah terlanjur mengucap salam sama kita, jawab salamnya sekedarnya baik. Assalamualaikum, kata mereka, wa'alaika atau wa'alaikum boleh, wa'alaikumussalam boleh juga, kata sebagian ulama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada seorang Yahudi yang lewat juga berpapasan dengan Rasulullah. Yahudi kemudian nguluk salam sama Rasulullah, nguluk salamnya tapi berolok-olok. Nguluk salamnya sambil mendoakan keburukan kepada Rasul. Assalamu alayka ya Muhammad, kata dia.
As-sam itu dalam bahasa Arab artinya racun, Bapak Ibu. Jadi assamu alaika, kecelakaan atasmu Muhammad, kata dia. Ini Siti Aisyah gerem, jingoknya lakinya dimacam itu kan sama Yahudi. Gerem Siti Aisyah, balas dengan 3 balasan. Wa alaikassam wa la'natullah wa azabuh. Untukmu juga kecelakaan, untukmu laknat Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini balasan betino. Apa kata Rasulullah? Mahlan, mahlan ya Aisyah. Sabar, sabar Aisyah, kata Rasulullah. Jangan begitu. Kalau dia ngomong macam itu, kalau dia ngucap salam model macam itu, jangan kemudian kita balik ke yang lebih sengit daripada ini. Jadi biasa baik. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Celaka kau Muhammad, wa alaika kau juga. Cukup macam itu, baik. Jadi kata Rasulullah, ini yang sepadan baik. Begitu juga mereka ngucap salam sama kita, assalamu alaikum wa alaikum, cukup. Seperti itu. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain, ada 4 perkara yang dapat memasukkan kalian dalam surga dengan selamat sejahtera tanpa halangan apapun. Apa itu 4 perkara? Yang pertama, afsyus salam, tebarkan salam. Ketemu dengan dulur kita di jalan, tebarkan salam. Ketemu di mall, tebarkan salam. Ketemu di masjid, apalagi. Ketemu di pengajian, apalagi. Jangan sama dulur dewek ecak-ecak dak tahu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang akan saling mencintai, kata Rasulullah, kalau mereka kemudian menebarkan salam. Saling cinta mencintai. Tadinya renggang persaudaraan, tadinya agak renggang silaturahim, karena ini kemudian rajin uluk salam, kemudian silaturahim kembali rekat. Ini yang pertama, kiat-kiat untuk merekatkan persaudaraan, menebarkan salam. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, hal yang dapat memasukkan engkau dalam surga dengan selamat sejahtera tanpa halangan apapun, kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Orang suka neraktir orang lain, ini pahalanya luar biasa. Jangan galak-galak minta traktir, galaklah neraktir orang lain, Bapak Ibu, ya. Ini galaknya minta traktir baik gawenya, neraktir orang lain ecak-ecak, tidak katik duit, ecak-ecak buntu, Bapak Ibu sekalian. Pengennya ngenoi baik, tidak galak dikenoi. Ini namanya getah basah dalam bahasa kita, ya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, satu amalan yang luar biasa, sukalah memberi makan kepada orang lain semampu kita. Maka sekarang itu marak yang namanya sedekah subuh, marak yang dinamakan sedekah ba'dal Jumat. Habis Jumatan banyak yang kemudian nyumbang nasi kotak, nasi apa lagi, ya, nasi bungkus dan lain sebagainya. Ini banyak marak seperti itu, mengharapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak apa-apa dengan cara bersedekah semacam ini. Wa at'imut ta'am. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Jangan pernah memutuskan silaturahim kepada siapapun dia. Tapi dia itu kalau diuluk salami Ustaz melengos, Ustaz. Tak galak nyawab Ustaz. Padahal kita sama-sama ibu-ibu pengajian Ustaz. Dia itu pecah keiyesan dewek Ustaz. Asak kita salam, dia tak galak nyawab salam aku. Melengos Ustaz. Ketemu di jalan melengos. Talak kelah Bapak Ibu. Wong macam itu mati-mati dewek kakek. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting bukan kita yang memutuskan silaturahim, orang lain silakan saja. Yang penting kita tetap sambung silaturahim ini. Dia nak melengos, dia nak tidak jawab salam kita, tetap kita salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata dia,
Tidak nyawab dia Bapak Ibu, talak kelah, biar kelah. Yang penting bukan kita yang mutus silaturahim. Kita berusaha untuk senantiasa menyambung silaturahim, karena ini memang tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, kemudian yang terakhir kata Rasulullah yang dapat memasukkan kita dalam surga dengan selamat sejahtera, yaitu wasallu bil laili wan nasu niyam. Orang yang bangun di waktu malam, dia salat di waktu malam, salat tahajudkah itu, salat taubatkah itu, salat sunnah hajatkah itu, bangun di waktu malam jam 3 di malam yang terakhir, jam setengah 4 di malam yang terakhir, kemudian dia bermunajat kepada Allah sewaktu orang lain terlelap dalam tidurnya. Ini orang mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dalam sebuah sabdanya, arba'un minas sa'adah, ada 4 yang menunjang kebahagiaan dunia kita. Apa itu? Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Atau kalau suami, suami yang saleh. Seorang suami mendapatkan istri yang salihah, ini luar biasa Bapak Ibu, menunjang kebahagiaan dunia. Walaupun harta tak seberapa, gaji tak seberapa, hartonya pas-pasan, tapi kalau istrinya salihah, nyaman rasanya di hati Bapak Ibu. Ditinggal begawe, idak was-was hatinya, ninggal bini begawe. Kenapa? Bininya salihah, pasti dia bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan laki-laki lain. Dia bisa menjaga keluarganya, insya Allah. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Tidak was-was laki-laki ninggalkan bini yang salihah, nyaman dia. Kemudian yang kedua, penunjang kebahagiaan dunia yang kedua kata Rasulullah, wal maskanul wasi', rumah yang luas kata Rasulullah. Rumah ini bukan mewah kata Rasulullah, bukan fasilitasnya lengkap, tapi rumah yang luas. Ada kamar untuk suami istri sendiri, ada privasi di situ. Ada kamar untuk anak, ada kamar untuk orang tua, mungkin orang tua tinggal sama kita. Ada kamar untuk pembantu dan lain sebagainya. Jadi kita ada kamar sendiri. Jangan kemudian sampai RSSSSS, rumah sangat sederhana sehingga sulit selonjor. Tak katik privasi di situ kadang-kala Bapak Ibu. Kenapa? Suami istri tinggalnya satu kamar dengan anak-anak, satu kamar dengan mertua, kadang-kala satu kamar dengan orang tua Bapak Ibu. Tak katik privasi di situ. Rumah yang luas kata Rasulullah. Ada tempat bermain untuk anak-anak kita, untuk tumbuh kembang yang baik bagi mereka. Jadi bukan rumah yang mewah kata Rasulullah, bukan rumah yang leks kata Rasulullah, tapi rumah yang luas. Ini penunjang kebahagiaan dunia. Kemudian yang ketiga, wal jarus salih, penunjang kebahagiaan dunia yang ketiga, tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Bayangkan Bapak Ibu punya tetangga yang buruk perangainya, punya tetangga yang cerudian, punya tetangga yang mulutnya tajam, hatinya busuk Bapak Ibu sekalian. Punya rumah mewah gitu, tapi bagaikan di neraka Bapak Ibu sekalian. Apa-apa dicerudiinnya, kita salah dikit kemudian diomonginya Bapak Ibu sekalian, dan lain sebagainya. Punya tetangga macam ini Bapak Ibu, kita tidak nyaman pasti tinggal di rumah semewah apapun rumah kita. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wal markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman ditumpangi. Mobil mungkin keluaran tua, keluaran lama, tapi masih jeng Bapak Ibu ketika di starter. AC-nya masih dingin Bapak Ibu sekalian, lemak dinaiki walaupun sudah tua ini mobil. Kenapa? Karena perawatannya rutin.
Tidak harus mobil itu kemudian mewah-mewahan, keluaran terbaru. Yang penting kata Rasulullah, nyaman ditumpangi. Insya Allah kita gunakan mobil ini untuk beribadah. Kita gunakan kendaraan ini untuk beribadah, menghantar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kiat-kiat untuk menjadikan tempat tinggal kita penuh keberkahan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan basmalah saat masuk dalam rumah agar rumah tersebut tidak menjadi rumah yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asya'a lakum." Apabila seseorang masuk dalam rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, baca bismillah, ini zikir Bapak Ibu. Kita masuk melangkah dalam rumah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam kamar, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Atau lebih panjang daripada itu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini zikir yang luar biasa, penolak jin, penolak syaitan Bapak Ibu sekalian. Masuk dia dalam rumah mengucapkan basmalah, wa inda ta'amihi, ketika dia makan dalam rumah itu, kemudian syaitan berkata, la mabita lakum wa la 'asya'a lakum, tidak ada tempat untuk bermalam di sini untuk kalian. Ini setan ngomong dengan anak buahnya. Setan itu punya anak buah Bapak Ibu. La mabita lakum wa la 'asya'a, tidak ada tempat untuk bermalam untuk kalian, tidak ada tempat untuk makan di sini untuk kalian. Jadi orang yang masuk rumah dengan mengucap bismillah, setan tidak bisa masuk rumah itu. Orang yang makan di rumah itu dengan mengucap bismillah, setan tidak bisa melok makan di rumah itu Bapak Ibu. Setannya kurus-kurus di rumah itu. Jinnya kurus-kurus Bapak Ibu, kurang gizi jinnya. Kenapa? Karena penghuni rumah tahu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Setan itu kalau kita masuk rumah tanpa mengucapkan uluk salam, tanpa mengucapkan basmalah, setan melok masuk dalam rumah itu. Maka ajarkan kepada anak-anak kita untuk uluk salam ketika masuk rumah. Ada orang maupun tidak ada penghuni dalam rumah itu. Ajarkan untuk membaca basmalah ketika masuk rumah agar rumahnya penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa idza dakhala falam yazkurullah, apabila seseorang masuk dalam rumahnya, falam yazkurullah, sedangkan dia tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam, tidak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan basmalah tadi, inda dukhulihi, ketika masuk dalam rumahnya, qala syaitan, maka syaitan berkata, adraktumul mabit wa idza lam yadhkurul inda dukhulihi inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asya. Ketika dia masuk rumah tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan basmalah ketika masuk rumah, syaitan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam pada malam hari ini. Ini rumah nyaman untuk kalian tinggali. Ketika seseorang makan dengan tanpa mengucapkan basmalah, setan berkata lagi, adraktumul 'asya, kalian mendapatkan tempat untuk makan malam pada malam hari ini. Subhanallah. Ini yang disampaikan Rasulullah. Orang yang makan tanpa bismillah, buru-buru makannya.
Orang yang masuk rumah buru-buru tanpa mengucapkan bismillah, setan masuk rumah itu, setan melok makan dalam rumah itu. Bahkan seseorang yang menggauli istrinya, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang mencampuri istrinya tanpa mengucapkan basmalah ketika bercampur dengan istrinya, maka syaitan ikut bercampur dengan istrinya. Na'udzubillah. Maka kalau kemudian Allah takdirkan dengan bercampurnya kedua suami istri ini, ditakdirkan ada benih dalam rahim istrinya, maka benih ini bercampur dengan benihnya syaitan. Maka banyak anak-anak yang tekak bantah, susah untuk diberikan nasihat, susah untuk belajar ilmu-ilmu agama, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mungkin benihnya waktu dulu bercampur dengan benih syaitan. Maka jadi jabalan ini anak. Jadi susah dinasehati, tekak bantah ini budak. Maka diajarkan oleh Rasulullah sebelum bercampur dengan istri, berdoalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak. Atau kalau yang lebih nyunnah lagi, doanya Rasulullah kita pakai. Doanya pendek. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana. Ini doa yang disampaikan Rasulullah ketika bercampur dengan istri, supaya nanti Allah takdirkan kemudian jadi benih ini, jadi calon jabang bayi ini benih, maka insya Allah nantinya anak ini menjadi anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan maksiat kepada Allah. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuntunan Rasulullah yang ketiga, untuk menjadikan rumah kita rumah yang nyaman, tempat tinggal yang penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengucapkan basmalah saat menutup pintu dan jendela rumah. Kemudian juga ketika kita menutup perkakas rumah, disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana janahal lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyayatin tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atan minal laili fakhalluhum." Ini sabda Rasulullah, apabila telah masuk waktu malam. Ini waktu maghrib, itu sudah masuk waktu malam Bapak Ibu. Janahal lail itu waktu maghrib. Au amsaitum, atau waktu sore. Waktu sore sudah kemerah-merahan cahaya matahari di pelupuk barat itu Bapak Ibu. Fakuffu sibyanakum, maka hendaklah kalian jaga anak-anak kecil kalian. Sibyanakum, kalian jaga mereka, kalian masukkan dalam rumah. Jadi jangan sampai anak-anak kecil itu kemudian masih berkeliaran waktu maghrib, masih main layangan waktu maghrib Bapak Ibu sekalian, dibiarkan sama mak bapaknya baik di luar rumah dia. Kecuali kalau keluar rumahnya waktu maghrib untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke musalla, untuk salat berjamaah, atau untuk ke TPA, boleh-boleh saja. Ini kata Rasulullah, fakuffu sibyanakum. Kenapa harus dijaga ini anak-anak kecil kita? Fa inna syayatin tantashiru hina idzin, karena syaitan bertebaran pada saat itu. Waktu maghrib ini setan berkeliaran, bertebaran Bapak Ibu sekalian. Fa idza dhahaba sa'atan, apabila sudah selesai waktu sesaat, selesai maghrib ya, selesai orang sholat maghrib, maka biasanya zaman-zaman dulu kami kecil, kalau waktu maghrib itu waktu yang banyak orang gunakan untuk ngaji Quran. Kalau zaman sekarang beda lagi, banyak orang gunakan untuk nonton sinetron habis maghrib, untuk main TikTok dan lain sebagainya ba'dal maghrib. Jarang saya dengar sekarang itu ba'dal maghrib rumah-rumah yang dihiasi dengan ayat-ayat Allah, rumah-rumah yang penuh dengan ngaji Quran. Dulu waktu saya kecil di Tangga Buntung itu, sepanjang jalan saya habis sholat di masjid atau di musalla,
banyak rumah-rumah yang memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada rumah yang kemudian ngajari ngaji budak-budak kecil. Ada rumah yang biasa digunakan untuk membaca Quran dalam rumah itu. Suaranya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi hudal lil muttaqin. Banyak sepanjangnya, tapi sekarang sudah jarang. Bahkan tidak ada sama sekali, Bapak Ibu sekalian. La haula wala, pergeseran zaman sudah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza zahaba sa'atan, apabila sudah sampai lewat satu saat minal laili, dari malam habis isya ya. Fa khalluhum, silahkan untuk melepaskan mereka, tidak lagi dikungkung mereka. Monggo, mereka nak belajar, mereka nak main ya, nak misalnya di luar, yang penting ada batas-batasnya, biarkan saja. Anak-anak kecil ini. Fakhalluhum, kata Rasulullah. Fa inna syayatin faghliqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna syayatin la yaftahu baban mughlaqan. Kemudian pada waktu malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghliqul abwaba, hendaklah kalian tutup pintu-pintu rumah kalian. Ini ajaran Rasulullah. Jadi pintu-pintu rumah pada waktu malam menjelang waktu maghrib itu tutuplah Bapak Ibu dengan mengucapkan asma Allah. Nutup pintu, jangan nutup baik, mengucapkan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau lebih lengkap tadi yang saya sampaikan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dan mengucapkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan tidak bisa membuka pintu yang macam ini, yang sudah ditutup dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, wa auqu qirabakum wadhkuru ismallah wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa adfi'u masabihakum. Hendaklah di waktu malam, kata Rasulullah, kalian menutup bejana-bejana kalian, menutup tempat-tempat minum kalian, menutup tempat-tempat makam kalian, tempat-tempat makan, bukan tempat-tempat makam, tempat-tempat makan kalian, kemudian kalian mematikan lampu kalian waktu hendak tidur, kata Rasulullah. Kenapa ini disampaikan Rasulullah, Bapak Ibu? Karena ketika kita menutup yang namanya bejana, tempat air, kemudian tempat makanan kita, bisa jadi syaitan kalau tidak ditutup ini tempat makanan dan minuman, syaitan bisa minum dari tempat itu, syaitan bisa makan dari tempat itu. Maka ini kadangkala kalau makanan sudah dimakan oleh jin, makanan sudah dimakan oleh syaitan, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita makan, ini yang kadang mengundang penyakit dalam tubuh kita, penyakit fisik maupun non fisik, Bapak Ibu. Ini jangan dibiarkan terbuka makanan kita dalam rumah. Kalau malam hari hendaklah ditutup ini makanan, Bapak Ibu, ditutup dengan rapat dengan mengucapkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat minum juga begitu, supaya tidak diminum oleh syaitan. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mematikan lampu di waktu malam, ini juga adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak penelitian orang yang tidur dengan lampu mati, ini beda dengan orang yang tidur dengan lampu masih menyala terang, Bapak Ibu. Beda. Kenapa bedanya, Ustaz? Bagaimana bedanya itu? Ini para medis, para ilmuwan mengatakan bahwasanya orang yang mematikan lampu waktu tidur akan mengurangi dampak depresi, akan mengurangi tekanan darah tingginya, dan akan lebih nyenyak dalam tidurnya, dan pertumbuhannya lebih maksimal bagi anak-anak yang sedang masa pertumbuhan.
Itu kata para ilmuwan. Beda dengan mereka yang biasa tidurnya kemudian lampunya menyala terang, mungkin karena mereka takut kegelapan. Berbeda. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kiat-kiat yang disampaikan oleh Rasulullah agar rumah kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakmurkan rumah dengan ibadah dan membaca Al-Qur'an. Setan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi alfi amin." Allah Subhanahu wa taala telah menulis kitab 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Anzala minhu ayataini khatama biha suratul Baqarah. Allah menurunkan di antaranya 2 ayat dari surah Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Wala yaqra'ani, tidaklah seseorang membaca keduanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fid dari, di dalam rumahnya, salasalayalin, 3 malam saja. Seseorang membaca akhir surah Al-Baqarah 2 ayat ini 3 hari saja di dalam rumahnya, fayaqrabuha syaitan, maka syaitan tidak akan mau masuk dalam rumah tersebut. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini, Bapak Ibu. Dari mulai kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, sampai yang terakhir wansurna alal qaumil kafirin. Ini 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kata Rasulullah dalam sabdanya, siapa saja yang membaca 2 ayat yang terakhir ini di dalam rumahnya 3 malam saja, maka syaitan tidak mau mendekati rumah tersebut. Jadi boleh diamalkan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau rumahnya agak panas, energinya agak panas atau agak singup bahasa Jawanya, bacakan ini, boleh. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, dibacakan itu. Jadi syaitan akan lari kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah Bapak Ibu, bukan surah Yasin. Kemudian Rasulullah bersabda lagi dalam sebuah sabdanya yang sahih, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah. Bagaimana rumah yang seperti kuburan itu Bapak Ibu? Rumah yang tidak pernah dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah. Rumah sepi dari ibadah kepada Allah, sepi dari salat di dalamnya, salat sunnah terutama, sepi dari baca-baca Quran di dalamnya. Ini rumah yang seperti kuburan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, inna syaitan yanfirru minal baiti alladhi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu mungkin rumahnya agak singup, rumahnya agak angker misalnya, rumahnya ada gangguan, maka bacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Tidak harus kemudian khatam 1 surah Al-Baqarah 1 malam, tidak harus. Tapi setiap hari bacakan 1 lembar, 2 lembar setiap malam.
besok lagi lanjutkan lagi, 2 lembar lagi, besok lagi lanjutkan lagi, 2 lembar lagi, sampai khatam. Terus diulangi lagi sampai rumah itu betul-betul nyaman untuk ditempati. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ngundang-ngundang dukun, tidak usah ngundang-ngundang pemburu hantu, Bapak Ibu sekalian. Cukup kita dewe. Bacakan Al-Baqarah dalam rumah itu, insya Allah syaitan lari dari rumah itu. Ini sabda Rasulullah. Kadang-kala kita tidak yakin, Bapak Ibu sekalian. Apa benar? Iyo nian apa? Kita tidak yakin. Dari tidak yakin inilah kemudian jadi hal yang semacam itu. Tapi kalau kita yakin apa yang disabdakan Rasulullah ini, insya Allah rumah kita yang kita bacakan surah Al-Baqarah di dalamnya menjadi nyaman untuk ditempati. Tidak jadi sarang jin, tidak jadi sarang setan, Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah bersabda, khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang di dalam rumahnya. Tapi selanjutnya Rasulullah mengatakan illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi salat sunnah itu baiknya di rumah. Salat sunnah qabliyah boleh di rumah. Salat sunnah tahajud, salat sunnah duha, ini di rumah Bapak Ibu sekalian. Supaya rumah kita jadi bercahaya, rumah kita ini tidak jadi sarang jin, Bapak Ibu sekalian. Kemudian baca Quran dalam rumah itu. Rumah yang sering dibacakan Quran, insya Allah rumah itu penuh keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda. Kemudian selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu an. Hadis dari Abdurrahman bin Auf, ini sahabat yang dermawan, kaya dermawan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, nahaitu an sautaini ahmaqaini. Saya melarang 2 suara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa 2 suara yang sangat dibenci Allah? Yang pertama kata Rasulullah, suara inda musibatin. Suara ketika orang terkena musibah. Latmi wujuhin wasyakkin juyubin, yaitu suara senandung. Yang pertama suara senandung yang sia-sia, nyanyian-nyanyian yang melenakan dari mengingat Allah, dangdut ya, dangdut koplo, misalnya organ tunggal, ajeb Bapak Ibu sekalian ya, yang suara-suara macam itu. Peka kadang telinga kita dengar suara model macam itu, Bapak Ibu sekalian. Bukannya hati jadi nyaman dengar macam itu, makin tambah galau hati kita dengar yang model macam itu. Jadi ini suara yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suara nyanyian, suara musik yang melenakan dari mengingat Allah. Kemudian yang kedua, yaitu suara ketika orang ditimpa musibah. Seseorang wanita yang memukuli wajahnya dan robek-robek bajunya. Ini wanita-wanita zaman jahiliyah. Ketika mereka tertimpa musibah, ayahnya wafat, ibunya wafat, suaminya wafat, anaknya wafat, maka mereka kemudian berteriak-teriak histeris. Kemudian mereka menampar-nampar pipinya sendiri, merobek-robek pakaiannya sendiri. Ini ciri-ciri wanita di zaman jahiliyah. Jangan diikut-ikut yang model macam ini. Ini 2 suara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadakum ila firashihi, apabila seseorang datang ke tempat tidurnya, ke peraduannya, ke kasurnya lah kalau bahasa kitanya tuh, falyanqudu falyusammallah
fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu. Apabila seseorang datang ke tempat tidurnya, falyanqudu, hendaklah dia menebah-nebah. Menebah-nebah itu bahasa kitanya itu yaitu mengibas-ngibaskan ujung sarungnya, Bapak Ibu sekalian. Mengibaskan ujung sarung atau mengibaskan sapu lidi. Ada sapu lidi siapkan di samping tempat tidur kita. Mungkin kamar ini kita tinggal pergi 2 hari, 3 hari, mudik seminggu, mudik sebulan misalnya. Ini tidak pernah ditempati selama sebulan. Sebelum kita tidur di pucuk kasur ini, tebah-tebah ke dulu. Kibas-kibas ke dulu pakai ujung sarung kita. Dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang lebih lengkap tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau ada jin yang kemudian tidur di pucuk itu, dia akan terusir dan tidak akan mengusik kita yang tidur di atasnya nanti. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian kita capek langsung bae glebek tidur. Kita capek langsung baik gelebek kemudian ngorok, Bapak Ibu sekalian. Jadi tebah-tebah ke dulu. Jangan sampai ada gangguan jin di atas tempat tidur kita. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kiat-kiat menjadikan rumah kita rumah yang penuh keberkahan, rumah yang tidak hanya bagus tapi juga nyaman ditinggali. Insyaallah tempat tumbuh kembang yang baik bagi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hadis-hadis Rasulullah dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada bapak maupun ibu yang ingin bertanya seputar dari hadis yang saya sampaikan tadi. Silahkan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, ketika kita meninggalkan rumah atau pulang ke rumah, mana yang baik? Apakah kita membaca salam dengan dalam hati atau secara lisan? Yang pertama. Yang kedua, seandainya istrinya namanya solehah tapi orangnya tidak solehah, bagaimana menghadapinya? Apa perlu dicerai saja? Yang ketiga, apa bedanya Nabi dan Rasul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustadz, ketika kita meninggalkan rumah, ini kita disunnahkan uluk salam dalam hati atau diucapkan juga dengan lisan? Ini pertanyaan bapak yang pertama. Jawabannya jangan dalam hati, Pak. Nanti yang jawab juga dalam hati. Jadi diucapkan dengan lisan kita. Kita misalnya dianterin istri, kita kerja keluar rumah, kemudian diantarkan istri sampai ke pintu rumah. Kita uluk salam kepada istri. Assalamualaikum, Dek. Kakak nak pergi dulu begawe, ya, cari nafkah. Istrinya juga jawab salamnya lemak. Waalaikumsalam Kando, misalnya kakak, Kang Mas dan lain sebagainya. Ya, diucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena ini doa bagi yang ditinggalkan, dan yang ditinggalkan juga mendoakan kita dengan doa yang terbaik, Bapak. Kalau kemudian Bapak lewat hati, yang jawab juga tidak tahu apa yang Bapak sampaikan itu. Jadi lebih baik lewat lisan, karena doa ini insya Allah lebih mudah diijabah kalau kita sampaikan lewat lisan ini. Kemudian yang kedua, seorang istri namanya solehah misalnya, tapi kelakuannya tidak solehah. Ini bagaimana? Apakah harus diceraikan? Wah, ini ekstrim ini Bapak ya.
Jadi seorang istri yang saleha, namanya saleha tapi kelakuannya tidak saleha, ya bapak sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang imam dalam rumah tangga harus meluruskan ketidaksalehannya. Di mana masalahnya? Akar masalahnya di mana? Luruskan. Kalau masih bisa untuk diberikan nasihat-nasihat yang baik, berikanlah dulu nasihat-nasihat yang baik. Istrinya misalnya lidahnya tajam sama tetangga, atau suka nyakitin orang lain kalau ngomong, kasih nasihat yang baik mengenai ngomong yang baik. Kasih nasihat yang baik mengenai cara berpakaian yang baik dan lain sebagainya. Jadi suami harus jadi imam yang baik bagi istrinya. Kenapa? Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kata Rasulullah, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah tentang apa yang dipimpinnya. Kalau bapak kemudian tidak memberikan nasihat yang baik, punya bini kelakuannya buruk, namanya soleha tapi kelakuannya tidak saleh, bapak ibu, kemudian kita biar kebaik, kita talak kebaik, kita tidak didik dengan sebaik-baiknya, kita juga yang dapat dosa. Punya bini kemudian dibiarkan keluar rumah tanpa menutup auratnya, kita talak ke baik, dia pakai you can see, kita talak ke baik, dia pakai tank top dan lain sebagainya, hot pants dan lain sebagainya, pupune diler bapak ya, kemudian ikini diler dan lain sebagainya, kita biarkan, kita juga dapat dosa dari Allah. Jadi seorang suami juga sebagai pemimpin bagi istrinya, sebagai pemberi nasihat bagi istrinya. Jadi pimpinlah istri dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban yang berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bapak. Jadi jangan cepat-cepat dicerai cari yang lain lagi, kayak kan? Ya. Cari yang lain yang setuluan lagi bapak. Enggak. Jadi adanya itu ya kemudian kita berikan nasihat yang sebaik-baiknya kepadanya supaya dia menjadi orang yang baik dan lurus sesuai dengan namanya salihah. Kemudian yang ketiga tadi apa pak? Oh, Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu berbeda, bapak ibu sekalian. Kalau Nabi dia diberikan oleh Allah wahyu, tapi dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini Nabi. Nabi ini banyak bapak. Nabi ini bahkan dalam satu riwayat ribuan nabi. Tapi Rasul ini orang yang diberikan wahyu, diberikan risalah oleh Allah, dan dia wajib untuk menyampaikan risalah ini untuk umatnya. Kalau tidak disampaikan maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya Nabi dan Rasul. Nabi itu yang kita kenal banyak sekali, ribuan. Tapi Rasul yang kita kenal cuman 25 Rasul yang termaktub dalam Al-Quran. Adam Idris sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban dari saya bapak, mudah-mudahan dapat dipahami. Matur nuwun. Cukup bapak ibu? Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup sama-sama dengan doa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Nur Huda yang penuh berkah ini menjadi cikal bakal berkumpulnya kita kembali, bertemunya kita kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyah al-Fatihah.